Ya, selamat datang kembali di channel Sri Wisnu. Bersama saya Sri Wisnu di kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai aktivitas saya dan kehidupan saya pada saat saya melakukan isoman. Saya dan keluarga melaksanakan isolasi mandiri pada saat kami terpapar virus COVID-19. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mendatangkan istri saya yang ternyata dulu pada tahun lalu pada saat awal-awal corona dia sempat kena pneumonia. Nah, pada saat itu namanya pneumonia, saya kurang tahu. Kemudian pada tahun ini dia bersama saya satu keluarga, kami melakukan isolasi mandiri bersama-sama karena terpapar virus COVID-19. Jadi saya baru pertama kali ini saya terpapar, dan istri saya sudah terpapar 2 kali kemungkinan ya, pada tahun lalu 2020 dan saat ini 2021. Selamat datang Mbak Devi. Hai, kembali lagi ke YouTube channelnya Mas Sri Wisnu. Perkenalkan, nama saya Devi. Kebetulan kami berdua kemarin melaksanakan isoman selama 14 hari. Sebenarnya Mas Wisnu lebih lama dari saya. Hari ini saya mau sharing tentang pengalaman saya kemarin selama isolasi. Kebetulan saya mengalami 2 kali isolasi. Pertama tahun lalu waktu awal-awal corona bulan Maret, dan tahun ini rasanya sebenarnya lebih frustrasi yang tahun lalu sih, karena saya mengalaminya kan sendiri. Apa-apa masih serba terbatas, pengetahuan tentang corona juga masih sangat-sangat terbatas. Kita belum tahu banyak hoax dan berita yang tersebar di internet dan TV yang ya tahu sendirilah, sangat-sangat ngeri. Sampai sekarang pun juga tetap merasakan itu. Tapi yang jelas tahun lalu itu sangat-sangat luar biasa buat saya. Pengalaman saya yang amit-amit jabang bayi terjadi lagi. Semoga selalu diberi kesehatan kita semua. Yang jelas tahun lalu tuh saya ngalaminnya waktu anak saya masih umur 4 bulan. Bayangin saya harus berpisah dengan anak saya masih umur 4 bulan. Rasanya tuh gak kebayang sama sekali ya, harus kepisah sama dia. Awalnya juga nggak ngerti sih kalau bakal terkena pneumonia. Saat itu pun ya yang lebih dikenal adalah pneumonia, tapi karena awal-awal corona jadi saya dianggapnya juga kena COVID. Jadi mau nggak mau harus isolasi. Awalnya gejalanya juga sama, panas kayak vertigo gitulah, semacam kayak ya hampir mirip kayak vertigo gitu. Terus demam tahun lalu itu udah dikerokin, dikasih obat paracetamol nggak turun. Artinya saya beraniin untuk cek ke dokter, di ronsen paru-paru, cek lab juga tahun lalu itu. Hasilnya memang ada kayak semacam flek di paru-paru saya, di info kalau saya terkena bronchopneumonia. Saat itu oleh dokter saya diminta untuk isolasi atau dirawat. Sebenarnya saya diminta untuk dirawat, tapi saat itu saya berpikir, saya ada anak nih. Saya mikirnya kayak gitu, saya masih ada anak 4 bulan yang butuh saya nih. Saya mikirnya kan kayak gitu. Saya sih cuma mikir kayak saya harus pulang gitu aja sih saya mikirnya, karena saya ada anak. Tapi sama dokter kan diminta untuk ya tetap isolasi, dalam artian suami dan anak saya harus out dari rumah, ngungsi istilahnya, ngungsi ke tempat saudara, dan saya di rumah sendiri. Dan kenapa alasan saya memilih untuk tetap isolasi di rumah? Karena saya berpikir at least kalau saya di rumah saya masih bisa ngasih dia ASI, dalam artian ASI walaupun itu cuma ASI perah ya, saya ngasihnya itu ASI perah, setidaknya saya bisa kasih. Kalau di rumah sakit mungkin saya belum tentu bisa ngasih ASI untuk anak saya. Dan juga kayaknya stres aja gitu kan di rumah sakit,
saat itu PCR belum, ya bukan belum ada sih, ada tapi sangat-sangat butuh waktu yang lama sekali untuk untuk keluar hasilnya. Saat itu kan PCR nggak seperti sekarang nih, misalnya kita PCR di rumah sakit kan, kalau di Jogja kan ada rumah sakit yang misal di bawah jam 10 kita PCR itu bisa keluar hari itu juga. Kalau dulu kan nggak, bisa harus nunggu 2 minggu sampai sebulan, itu lama banget buat saya ngerasa ya, dan udah stres banget lah. Dan untuk tahun ini saya merasakannya berbeda karena saya isolasi mandiri sama keluarga, at least sama keluarga. Saya lebih karena saya mengalami saat tahun lalu itu sendirian, bener-bener ya ampun Tuhan, itu sangat-sangat frustasi buat saya. Sendirian, nggak ada orang, maksudnya teman buat bicara. Ya memang kita bisa komunikasi lewat handphone, at least video call, tapi itu nggak itu nggak ngobatin gitu ya. Memang ya itu memang membantu tapi sedikit sekali, tapi itu lebih nggak ngobatin kalau buat saya. Apalagi saat itu saya masih punya umur anak 4 bulan. Saat saya video call malah kayak hati saya sakit sendiri. Hati saya sakit sendiri lihat anak saya harus jauhan dari saya. Itu jauh lebih menyakitkan kalau buat saya. Kalau tahun ini ya karena bisa kumpul, ya walaupun kumpul dalam tanda kutip. Oh ya, sorry saya pakai masker karena saya masih agak batuk sedikit, jadi saya menjaga semuanya, jadi saya tetap pakai masker. Ya, itulah kenapa alasan saya lebih kalau yang sekarang saya lebih semangat, dan kalau kumpul kayak gini, at least kita bisa saling support satu dengan yang lain. Dan kenapa di video sebelumnya Mas Wisnu pernah cerita kalau dia isolasi mandiri dan dia merasa istilahnya nggak nyaman awalnya saat harus ada saya dan anak saya kembali. Alasan saya sebenarnya selain karena di tempat mertua ada mertua saya sudah sepuh, sisi lain adalah karena saya udah ngalamin yang tahun lalu itu. Gimana frustasinya sendiri, kamu harus berjuang untuk memblok hal-hal yang negatif di pikiran kamu. Itu susah sekali buat saya ya, mungkin kalau buat orang lain beda, tapi kalau buat saya sendiri lagi sakit, itu susahnya bukan main buat kamu positive thinking. Itu susah, sangat-sangat susah. Itulah alasan kenapa saya ada di situ. Ya udahlah, gabung aja lah. At least amit-amit Jabang Bayi ada apa-apa, kita ada saling support satu dengan yang lain, bisa bantu. At least kayak kemarin Mas Ino saat merasa dadanya sesak, setelah saya kembali ya, saya walaupun ya dikit-dikit cari informasi, belajar dari Google ya, saya suruh proning lah, tengkurap, terus saya kasih kayak semacam penghangat di belakang, di bawah punggungnya ya, just to make comfort to each other lah, buat kita saling nyaman walaupun di keadaannya tidak nyaman, tapi kita berusaha untuk saling support ya. Buatku tuh isolasi mandiri kalau bareng keluarga ya plus minusnya itu bisa saling support. Terus salah satunya juga karena kami masih punya anak kecil, dan saya sempat diceritain pengalaman teman saya yang juga kebetulan isolasi satu rumah juga. At least kalau kamu satu rumah, satunya lagi lagi sakit, satunya masih ada yang kuat buat dampingin anak ini. Nah kalau misalnya nih saya ada di sana, masih di tempat mertua saya lagi sakit, dalam artian kan COVID itu bikin kita lemes ya, badan itu rasanya kayak layu, lemes lah, nggak enak gitu badannya, kayak nggak punya tenaga gitu. Itu ada orang lain yang bisa jaga. Kalau misalnya kayak kemarin saya tetap di tempat mertua, mungkin kalau pas saya lagi lemes-lemesnya, kasihan anak saya mikirnya kan gitu. Kalau seandainya bapak saya lemes, ada bapaknya yang sudah mulai sehat, ada yang bantu ganti jaga anak saya. Karena kebetulan
Jason kan umurnya setahun 9 bulan dan dia tuh lagi aktif-aktifnya dia. Jadi ya kami tuh kayak ya sedikit kewalahan lah, dalam artian kemarin kami isolasi, dia ya udah jalan-jalan kemana-mana gitu. Jadi ya tapi puji Tuhan, alhamdulillah kami sudah melewati itu semua. Kami sudah melewati itu. Teman-teman jaga kesehatan pokoknya. Sebenarnya saya tuh kemarin udah mau vaksin, tapi karena anak saya nangis beberapa waktu, jadi vaksinnya batal. Saya harus terpaksa pulang karena bapaknya belum bisa handle Jason yang nangisnya nggak diem-diem gitu. Akhirnya saya terpaksa pulang. 2 jam. Beberapa minggu kemudian jadi malah saya kena COVID. Ya udah. Tapi ya semoga lah pandemi ini segera berakhir, kita semua diberi kesehatan, jaga kesehatan bener-bener, patuhi protokol kesehatan, pakai masker please. Saya yang di rumah istilahnya kita bener-bener jaga keluar tuh masker, sebelum ada 2 lapis aja kami udah double masker, dan kita pakai pun kalau keluar, kalau misalnya nggak ada yang double masker, kita pakai yang KN95 pun tetap aja kami terpapar. Bener-bener teman-teman jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jangan lupa bahagia. Itu banget kuncinya, ya ampun. Malah jadi sharing kesedihan. Sebenarnya nggak mau sharing kesedihan sih, sebenarnya cuma pengen sharing kemarin seperti apa. Semoga itu jadi pelajaran buat kita semua. Sekian, bye. Ya, demikian tadi cerita dari Mbak Devi atau istri saya yang merupakan survivor atau penyintas dari COVID-19 pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 ini beliau akhirnya menemani saya juga dalam isolasi mandiri tahun 2021. Jadi ternyata orang yang pernah kena COVID itu ternyata bisa terkena COVID yang baru lagi. Mungkin ini yang kena yang varian baru, yang Delta. Yang pertama dulu kan kalau tidak salah variannya Alpha. Kemudian yang tahun 2001 ini yang terkenal adalah varian Delta. Ya, demikian vlog dari kami. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan jangan lupa jangan makan di tempat umum dahulu saat ini. Kenapa? Karena ketika saat kita makan di tempat umum, semua orang melepas masker. Dan kita tidak tahu kondisi sekitar itu bagaimana, apakah bersih dari airborne COVID-19 ataupun tidak. Hanya dalam hitungan 5 detik saja kita sudah bisa terpapar dengan virus COVID-19. Stay healthy, stay safety, and